Halo teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Eta. Saya dari Gereja Santo Yohanes Pembaptis Samarinda, Kalimantan Timur. Nah teman-teman, kali ini saya akan bertutur tentang penyangkalan Petrus. Dari Injil Matius bab 26 ayat 57 sampai dengan 75. Begini kisahnya. Pada saat Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar, di sana telah berkumpul para ahli Taurat dan tua-tua. Nah teman-teman, Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan karena takut dan gelisah agar orang-orang tidak ada yang mengenali dia. Pada saat itu, para imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama mencari-cari kesalahan Yesus agar Yesus dapat dihukum mati. Tetapi usaha mereka gatot alias gagal total karena mereka tidak menemukan satupun kesalahan dari diri Yesus. Meskipun telah tampil banyak saksi dusta. Setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus tidak ada yang dijawab oleh Yesus. Saking kesalnya, imam besar pun berkata kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Dan kali ini Yesus pun menjawab pertanyaan imam besar. "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Setelah mendengar perkataan Yesus, imam besar pun langsung mengoyakkan pakaian Yesus, lalu berkata, "Ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu telah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu?" Lalu orang-orang di sana pun berkata dengan suara yang nyaring, "Ia harus dihukum mati!" Kemudian orang-orang itu pun meludahi lalu meninju muka Yesus. Sementara orang-orang yang lain memukuli Yesus sambil berkata, "Coba katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau?" Yesus tidak menjawab pertanyaan orang-orang itu. Nah teman-teman, Petrus mengamati Yesus dari kejauhan dengan perasaan takut, malu, dan gelisah. Dan jelas perasaan Petrus campur aduk menyaksikan kejadian yang menimpa Yesus. Tak lama ada seorang hamba perempuan yang berkata kepada Petrus, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu?" Petrus pun menyangkal di hadapan semua orang. Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Petrus pun pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di gerbang, ada seorang hamba perempuan lainnya yang melihat Petrus. Lalu hamba perempuan itu berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus,
orang Nazaret itu. Petrus pun menyangkal lagi sambil bersumpah, "Oh, aku tidak kenal orang itu." Tak lama kemudian, ada beberapa orang yang datang kepada Petrus, lalu berkata, "Pasti engkau salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Petrus pun menyangkal untuk ketiga kalinya, sambil mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itulah ayam berkokok. "Kukuruyuk!" Petrus pun teringat dengan perkataan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus pun menyesali perbuatannya. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu sambil menangis dengan sedihnya. Nah, teman-teman, pesan dari cerita ini adalah bahwa kisah ini menunjukkan tentang kelemahan manusia, bahkan terhadap manusia yang setia sekalipun. Tetapi Tuhan Yesus akan memulihkan dan mengampuninya. Dan kejujuran ada hal utama. Untuk sebab itu, saya mengajak agar teman-teman sekalian mau bersikap jujur dalam perbuatan maupun perkataan, dan tidak malu dalam mengakui iman kepada Tuhan Yesus. Seperti saat kita membuat tanda salib sebelum kita makan di tempat umum. Demikian cerita dari saya. Terima kasih.